Oke. Yesus berkata di dalam Matius 24 Ya, nomor 4 nomor 5 ya, kepada orang Yahudi. Di situ belum ada Kristen ya. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku ya. dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat itu menggunakan nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Pak Pastor, apakah nubuatan Yesus ini tergenapi? Dan siapa orang banyak yang menggunakan nama Yesus untuk mengajarkan agamanya kepada orang banyak? Dan ternyata tujuannya adalah menyesatkan. Apakah tergenapi? Ada penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Silakan. Baik. Ya, jadi Matius 24 ya, ayat yang keempat dan 5, ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, Mesias ini lebih kepada ya, akulah yang diurapi, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ya, memakai namanya dan berkata akulah Mesias. Nah, sebenarnya ada bagian yang paralel dengan Matius 24. Ini di Lukas 21. Ya, Lukas 21. Di situ ada percakapan. Nah, Lukas 21 ayat 7, dan murid-murid itu bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kalau itu terjadi?" Nah, ini bicara tentang eskatologi sebenarnya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang, banyak orang, bukan satu orang. Ya. Nah, bukan satu orang, tapi banyak orang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama, ya, dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ya, nah, ini jadi jelas ya. Ini bicara tentang eskatologi atau akhir zaman, peristiwa akhir zaman mengenai penyesatan. Nah, dalam prosesnya sekarang memang ada penyesatan, itu benar. Nah, itu dikonfirmasi di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19. Akan bangkit seorang antikristus, tetapi sekarang sudah banyak antek-anteknya berada ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Memang ada riak-riak kecilnya, ada penyesatan. Nah, tetapi puncak dari penyesatan itu akan terjadi pada peristiwa akhir zaman. Oke. Nah, mungkin saya mau tanya, ya, ini kan Bang Zuma tanya tentang Alkitab. Saya mau tanya tentang Al-Quran. Ya, saya mau tanya, karena saya mulai membaca Al-Quran sekarang. Ada teman saya, teman diskusi dari Riau, dia orang baik, dia menganjurkan saya baca Quran. Jadi saya baca, dan begini, saya mau tanya gini. Di surah Al-Imran, ya, 35 sampai 36, itu menceritakan tentang kisah Maryam. Nah, di situ diceritakan bahwa Maryam itu adalah anak Imran. Ya, anak Imran. Lalu di surah Maryam 28 dan 53, ya, Maryam itu saudara perempuan Harun. Maryam itu saudara perempuan Harun. Nah, ini hampir mirip dengan kisah di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab, ya, Harun punya saudara perempuan bernama Miriam. Harun punya saudara perempuan bernama Miriam, juga saudara laki-laki bernama Musa. Ya, bernama Musa. Nah, itu di dalam Bilangan pasal 26 ayat 59 dijelaskan. Ya, bahwa Amran bapaknya, Amran ibunya Yokobed, punya anak Harun, Musa, dan saudara perempuannya Miriam. Nah, itu Harun, Musa, dan Miriam yang tercatat di Alkitab itu hidup pada waktu masa Firaun. Ya, pada masa Firaun. Nah, jadi sekarang saya mau tanyakan, ya, apakah ada konfirmasi dari orang Yahudi, karena ini orang Yahudi, bahwa Miriam, saudara perempuan Harun, memiliki anak yang bernama Isa? Satu. Kedua, saya minta penjelasannya, apakah Maryam di dalam Al-Quran itu hidup pada zaman Firaun? Nah, kalau Yesus Kristus hidup pada masa Kaisar Agustus, raja wilayahnya Herodes. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi pernyataan di dalam Al-Quranul Karim yang Anda baca itu, ya Ukhta Harun, itu bukan berarti Harun itu sezaman dengan Maryam. Artinya bahwa Harun itu kan orang yang soleh, orang yang benar, orang yang kemudian mengajarkan kebaikan. Bagaimana keturunannya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman. Kok tiba-tiba muncul ada turunannya yang hamil,
tanpa menikah. Ya. Maka dituduhlah kemudian bahwasanya ini kamu itu adalah keturunan Harun. Ya ukhta Harun, kenapa kemudian engkau melakukan hal yang tercela ini? Sama seperti Yesus disebut sebagai anak Daud. Berapa ratus tahun Daud ke Yesus? Apakah berarti sesaman gitu? Sama ketika dikatakan orang Israel dipanggil oleh Yesus, hai kamu ular-ular, wahai kamu keturunan ular beludak. Apakah berarti orang Yahudi itu keturunan ular, kan gitu? Jadi tidak ada yang keliru di sana ketika Maryam ini dipanggil sebagai keturunan atau saudara Harun. Sama seperti saya disebut sebagai anak Makassar. Saya bukan berarti dilahirkan oleh Makassar, begitu Bang. Jadi terkait dengan pertanyaan saya tadi, ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kalian agar jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Satu-satunya kandidat yang memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen. Kalau Anda berbicara mengenai eskatologi, berarti akhir zaman, ya keturunan orang Kristen lah nanti yang sampai akhir zaman menyembah Yesus Kristus, yang memakai nama Yesus Kristus. Tak ada yang lain. Berarti penyesat itu kan, saya minta temanya, siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Ini penting. Apakah penyesat itu Nabi Muhammad atau penyesat itu adalah Paulus? Siapa di antara dua tokoh ini yang memakai nama Yesus? Apakah Nabi Muhammadku ataukah Paulus Anda? Nah, sedangkan Anda mengenal ajaran Kristen, itu bukan dari Yesus. Anda menggunakan ajaran Paulus sehingga Anda menjadi Kristen. Nah, Yesus berbicara kepada kaumnya, Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya itu adalah Yesus dan bergelar Kristus. Nah, sekarang orang Kristen banyak di bumi menyembah Yesus Kristus. Berarti penyesatnya berhasil menggiring separuh keturunan Adam untuk bukan menyembah kepada Tuhan, Pak Pastor, tetapi menyembah kepada oknum yang bernama Yesus Kristus yang bukan Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan keliling dunia tentang Yesus Kristus, itu nggak pernah. Nabi Muhammad berarti bukan penyesat yang dimaksud, tetapi yang datang pada abad pertama adalah Paulus untuk menyesatkan banyak orang. Dan faktanya memang Kristen ini banyak. Begitu saudara, silakan. Baik, jadi ya itu justifikasi yang dibuat sah-sah saja dari pihak teman-teman Muslim. Tapi kami Kristen akan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya, tuduhan itu tidak benar. Pertama, ya hal yang pertama ialah Paulus hidup sejaman dengan rasul-rasul yang lain, terkonfirmasi. Ya. Jadi di dalam surat-surat Paulus banyak hal yang dihubungkan dengan surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Ada Petrus, ada Yohanes, rasul-rasul yang lain. Misalnya tentang penyaliban. Ya, tentang penyaliban. Matius menulis bagaimana Yesus Kristus mengkisahkan atau menyampaikan pesan kepada murid-muridnya tentang bagaimana dia akan disalibkan. Matius mencatat dengan jelas. Lalu terkonfirmasi juga dengan apa yang tertulis dalam surat-surat Paulus. Lalu terkonfirmasi juga ya apa yang ditulis di dalam surat Yohanes, Injil Yohanes. Jadi ada hubungan ya, hubungan yang harmonis. Jadi kalau dikatakan bahwa Paulus itu membawa Kristen, Kristen yang mana dibawa oleh Paulus? Ya. Karena kata Kristen itu sendiri merujuk pada murid Kristus. Yesus Kristus berkata, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu pernyataan Yesus, dan rasul-rasul mengikut Yesus. Rasul-rasul mengikut Yesus bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun, rasul-rasul itu pun pikirannya hampir sama dengan teman-teman Muslim. Yaitu mereka lihat, ini Yesus manusia, tapi Yesus menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan diri anak Allah. Selama 3,5 tahun mereka bergulat dengan pergumulan itu, sehingga ada di antara mereka yang sampai Yesus disalibkan, dikuburkan dan bangkit, ada yang masih ragu. Salah satunya Thomas masih ragu. Petrus sempat menyangkal Yesus, tapi di dalam Injil Lukas pasal 22 Yesus telah menjelaskan bahwa mengingatkan kepada Petrus, ya, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Apabila engkau sudah kuat, engkau juga berdoa untuk saudara-saudaramu. Jadi akhirnya Petrus sadar. Ya, dia pernah ya menyangkal Yesus, tapi kemudian dia sadar. Lalu dia menguatkan saudara-saudara yang lain.
itu. Jadi konfirmasinya gini, kami punya data historis yang sangat kuat bahwa apa yang diajarkan Paulus itu tidak terpisah dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, sedangkan mengenai rasul ya yang lain, ya rasul yang lain, nah, ya rasul yang lain, teman-teman Muslim punya Nabi Muhammad. Ya, kalau di dalam Alkitab kami menjelaskan bahwa ya syarat menjadi rasul, syarat secara lahiriah. Pertama dia harus dibaptis dengan baptisan Yohanes, yang kedua dia harus hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21-22 menjelaskan syarat itu. Ya. Nah, rasul yang terakhir wafat itu Rasul Yohanes bagi iman Kristen. Sesudah itu, ya, kalau ada rasul-rasul yang ada orang yang mengaku dirinya rasul atau nabi, berarti itu rasul atau nabi palsu menurut kekristenan. Begitu. Oke. Nah, saya mau konfirmasi lagi. Mungkin Bang Zuma boleh baca kembali ya. Boleh baca kembali di surah Maryam 28. Ini kan kalimatnya gini. Ini Maryam 28 nih. Wahai saudara perempuan Harun, Miriam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangi dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, jadi yang saya tanyakan itu dari penjelasan Maryam 28 ini, ya kalau dilihat dari apa yang Bang Zuma jelaskan, itu bicara masa. Nah, coba mungkin dijelaskan bahasa Arabnya di Maryam 28 ini, sehingga tafsirannya demikian. Ya, karena ini ada tokoh yang sama, ada nama Harun, ada nama Maryam. Nah, jadi Harun, Miriam, lalu ada Amran. Bapaknya itu Imron. Nah, sedangkan di Alkitab itu Amran. Lalu ada Harun. Harun. Maryam, Miriam. Dan mereka suku Lewi, orang Yahudi. Makanya saya bilang, apakah teman-teman Muslim sudah melakukan konfirmasi kepada orang Yahudi bahwa saudara perempuan Harun yang namanya Miriam itu punya anak yang namanya Isa? Nah, itu silakan. Iya, Bung, Anda hanya mencocokkan. Jadi Harun dan Maryam itu bukan saudara kandung. Di dalam Al-Quran juga diterangkan bagi kami umat Islam. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Kami orang mukmin itu, orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau dikatakan di dalam kitab yang Anda bawa itu, ya ukhta Harun, ya itu hanya menjelaskan orang-orang Yahudi pada masa itu, menuduh kemudian Maryam yang keturunan orang baik-baik, keturunan Harun, itu melakukan persinahan. Sehingga kemudian Maryam mengatakan, kalau kamu ingin tahu aku hamil karena siapa, karena apa, silakan kau tanya anak yang kukandung ini, yang anak yang kulahirkan ini. Maka kemudian anak itu berbicara, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu datang bukan untuk menjelaskan kemudian tentang profil seseorang. Al-Quran tidak berbicara mengenai silsilah. Al-Quran tidak berbicara mengenai karakter atau berbicara mengenai keturunan atau nazab seseorang, itu enggak. Al-Quran hanya mematahkan tuduhan orang-orang Yahudi sebagai bagaimana mereka menuduh bahwa Maryam ini adalah sebagai pesina. Itu aja. Tidak ada berbicara tentang silsilah, karena kalau kita berbicara tentang silsilah di Bible itu silsilahnya paling kacau. Bahkan kalau kita tanya Harun siapa Paulus silsilahnya di mana, itu nggak akan pernah Anda bisa jawab yang seperti itu. Jadi inti dari penjelasan kita sekarang di sini adalah penyesat yang datang setelah Yesus itu, Bang. Apakah nabiku Nabi Muhammad ataukah Paulus? Sedangkan terindikasi kuat bahwasanya Yesus menjelaskan dengan akurat kepada orang-orang Yahudi, penyesat itu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan di dunia ini yang menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengajak orang banyak masuk ke agamanya kan cuma Kristen. Jadi kandidatnya siapa selain Kristen? Penyesat ini siapa? Tak ada yang lain, bukan? Kalau Anda mengatakan Petrus, Yesus, murid-murid lain mengajarkan kekristenan, ya justru itu menjawab. Berarti yang dimaksud Yesus di sini sudah digenapi, orang banyak yang menyesatkan itu adalah Kristen. Kan begitu, Bang. Kalau bukan Kristen lalu siapa lagi coba? Ada nggak kandidat lain yang memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain berbondong-bondong masuk kepada kelompok mereka? Kan tidak ada. Kalau Anda berbicara eskatologi, nanti di akhir zaman, lalu siapa yang di akhir zaman nanti keturunannya mengajarkan menyembah kepada Yesus, memakai nama Yesus? Kan Kristen juga ya kan? Jadi zaman awal, zaman pertengahan, zaman akhir, semuanya Kristen. Gak ada yang lain? Ada nggak yang lain, Bang? Yang memakai nama Yesus Kristus. Bahkan nama Kristen itu sudah melekatkan Kristus pada diri kalian. Kristen, pengikut Kristus, memakai nama Kristus. Kan kalian? Tak ada yang lain.
Buddha enggak, Hindu enggak, apalagi Islam, ateis juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Memakai namaku. Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, berarti memakai nama Kristus. Ya Kristen lah itu. Jadi harusnya Anda berjaga-jaga nih dari sekarang. Ini kenapa ini kok bisa ya kenanya kepada kami? Ya siapa lagi coba? Siapa lagi yang kena daripada perbuatan Yesus itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat. Kristen itu banyak atau sedikit? Banyak. Tergenapi kan tergenapi. Memakai namaku. Nah, Kristen masuk. Orang saya nih, kalau saya mau dibaptis, saya dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Terus kemudian kalau saya masuk jadi Kristen, saya mengajarkan orang lain untuk menyembah kepada siapa? Yesus Kristus. Lagi-lagi saya pengaruhi anak-anak saya pengaruhi keluarga saya. Berarti saya adalah penyesat yang dimaksud tersebut. Tapi kalau Pak Pendeta mengatakan bukan, lalu siapa? Siapa? Ada nggak kandidat lain? Tak ada. Itu Pak Pastor yang harus dipikirkan. Jangan saudara Harun itu nggak sesuai dengan tema kita. Silakan.